kitab Siyam, dan kita telah sampai kepada hadis yang ke-26 dalam kitab ini, kitab Siyam, atau hadis yang ke-675 dalam kitab Bulughul Maram ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala rukhisa lisyekh al-kabir an yuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskina wa la qada'a alayhi. Rawahu Daruqutni wal Hakim wa sahhahahu. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah, qala rukhisa lisyekh al-kabiri, di rukhsah bagi syekh. Syekh itu artinya ya orang tua. Syekh kabir artinya orang tua. Ya, ayyuftira, untuk berbuka atau tidak berpuasa. Wa yut'ima an kulli yaumin miskina, sebagai ganti tidak berpuasanya orang tua yang sudah lanjut usia, hendaklah dia membayar atau memberikan makanan setiap hari untuk satu orang miskin, atau untuk satu hari memberikan satu makan atau satu kali makan orang miskin. Wala qada'a alaihi, dan tidak ada qada' baginya. Ahibati billah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa faidah. Yang pertama, tidak wajibnya berpuasa bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Tidak wajibnya puasa bagi orang yang sudah lanjut usia. Dan orang tua yang lanjut usia terbagi menjadi 4. Yang pertama, berkaitan dengan orang tua yang sudah lanjut usia, ya, hubungannya dengan ibadah puasa. Yang pertama, orang tua lanjut usia tapi dia masih sanggup untuk berpuasa, masih kuat. Ya, ini macam-macam, ya, atau pembagian atau kategori orang tua jika dihubungkan dengan apa? Berpuasa. Yang pertama, orang tua sudah lanjut usia tapi fisiknya masih kuat. Fisiknya masih kuat. Maka apa? Dia masih wajib untuk berpuasa. Masih wajib untuk berpuasa. Paham ya? Ini jenis yang pertama, ya, dari kategori orang tua. Yang kedua, orang tua lanjut usia yang sudah tidak sanggup sama sekali. Ini jenis yang kedua, ya. Maka apa? Dia harus berbuka atau tidak berpuasa, ya. Dan dia harus membayar fidyah. Dia harus membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah orang tua yang sudah lanjut usia atau sudah tua renta. Artinya apa? Orang tua yang sudah, bahasa kitanya, yang sudah pikun, yang sudah, ya, benar-benar apa ya? Udah tua, udah lanjut usia, sudah pikun, sudah lupa dengan anaknya seorang pun dah kenal, ya, dengan nama anaknya seorang pun dah kenal, sudah pikun, bahkan sudah seperti anak kecil, buang air besar, buang air kecil di tempat di mana ia duduk atau berbaring, jalan pun dah merambah. Maka hukumnya sama dengan anak kecil, persis, atau sebelum tamyiz. Jadi kembali lagi ke usia apa? Usia awal, yaitu sebelum tamyiz. Jadi sama seperti anak yang belum
menginjak usia tamyiz, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa dan dia tidak perlu untuk membayar qadha. Ya. Di selama ini mungkin kita hanya mengetahui kalau orang tua itu yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa, dia apa? Harus membayar fidyah. Ternyata apa? Ada rinciannya lagi. Ya, ada rinciannya apa? Lagi. Ya. Jadi orang tua yang sudah mengakhiri batas, artinya sudah tidak lagi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, sudah pikun, hilang ingatan, ya. Kemudian sudah tidak sanggup untuk buang air kecil, buang air besar, harus dibantu anaknya. Paham ya? Apa bahasa kitanya nih? Apa orang seperti apa sudah? Udah uzur. Ya. Maka apa? Dia tidak perlu membayar fidyah, ya, dan dia tidak berpuasa dan tidak perlu untuk membayar fidyah. Ya, dia tidak perlu berpuasa, dia tidak berpuasa dan tidak perlu untuk membayar fidyah. Kemudian yang keempat, dari macam-macam orang tua yang sudah lanjut usia adalah tipe orang yang terkadang dia kuat. Terkadang apa? Dia kuat. Di lain waktu datang pikunnya, datang uzurnya. Ada yang seperti itu. Terkadang dia ingat dengan masih ada anaknya. Terkadang dia masih bisa ya buang air di WC. Tapi datang waktunya, ya, datang waktunya dia apa? Lupa segala-galanya. Maka dalam keadaan dia ingat, dalam keadaan fisiknya masih kuat, ya, dia apa? Diperbolehkan untuk berpuasa ataupun tidak. Kalau tidak, maka dia apa? Membayar fidyah. Membayar apa? Fidyah. Kembali ke kategori yang kedua. Faham tak? Tapi kalau dia tidak sanggup sama sekali, maka kembali ke jenis yang ketiga, orang tua yang ketiga, yang tidak mampu sama sekali, ya, yang sudah uzur, bahasa kitanya udah uzur, udah kembali lagi ke macam masa biak kacik, maka dia tidak perlu untuk dia tidak berpuasa dan apa? Tidak perlu untuk membayar fidyah. Paham ya? Paham tak? Karena apa? Karena sudah lagi tidak dibebani oleh syariat, dia tidak wajib untuk berpuasa. Persis sama seperti apa? Anak kecil yang belum baligh atau belum mumayyiz. Paham ya? Jadi jenis orang tua yang sudah lanjut usia itu ada berapa macam? 4. Yang pertama, orang tua sudah lanjut usia, umurnya sudah 80, 90, tapi masih kuat untuk berpuasa. Paham ya? Maka bagaimana? Dia masih diwajibkan untuk berpuasa. Paham ya? Yang kedua, orang tua lanjut usia yang apa? Sudah tidak lagi sanggup untuk berpuasa. Ya. Artinya fisiknya sudah tidak lagi kuat. Tapi dia masih apa? Masih belum sampai ke jenis yang ketiga. Kalau yang ketiga ini dia sudah apa? Benar-benar ya sudah lupa buang air kecil, buang air besar, persis seperti anak kecil, kembali kepada apa? Masa-masa awal. Makan disuape, buang air besar, buang air kecil, ya, yang basuh anaknya. Paham tak? Maka yang seperti ini apa? Dia tidak wajib untuk berpuasa, persis seperti anak-anak, dan dia tidak perlu membayar fidyah. Ya. Kemudian yang keempat adalah orang tua yang sudah lanjut usia, terkadang dia dalam keadaan masih mampu, terkadang dia sudah uzur. Maka tergantung kondisi, tergantung kondisinya. Jadi kalau dia dalam keadaan masih ingat, ya, dan dia masih kuat, maka berpuasa. Tetapi kalau dia sudah tidak kuat lagi, maka apa?
tidak berpuasa dan dia wajib untuk membayar fidyah. Ya, paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini, angkat tangan. Berkaitan dengan apa? 4 jenis orang tua. Ini penting ya, karena selama ini yang bahkan saya pribadi ya mengetahuinya apa? Kalau orang tua ya sudah dia bayar fidyah saja. Ternyata ada rinciannya lagi. Ya, ternyata apa? Ada rinciannya lagi. Ya, tadi saya dengarkan penjelasan dari Syekh Sami hafizahullahu taala. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Orang tua? Ada orang tuanya yang mungkin? Nah, silakan. Hah? Hah? Masalah sholat. Orang tua yang uzur. Ya. Orang tua yang sudah uzur, ya, maka apa? Kalau kita melihat dia sudah di luar batasan apa bahasanya? Sama halnya dengan sholat. Semua ibadah, intinya semua ibadah. Intinya apa? Semua ibadah. Qad balagha addal haram. Bahkan dia sudah melampaui batas usia lanjut. Dia di atas lagi. Mungkin udah umur 100 lebih tahunnya. Ya, bagaimana mau sholat? Kencing, berak, persis sama anak kecil. Persis seperti apa anak kecil. Ya, dia kancing di sini, berak di sini dengan anaknya mudah lagi. Ingat, ya, dengan apa? Anaknya mudah lagi. Namanya anaknya mudah lagi ingat. Makan disuapi, apa-apa semuanya dilayani. Dan rabah nak apa-apa, nak berjalan dan rabah, nak beranggung pun dan rabah, sama seperti anak-anak kecil. Ya, maka dia kembali lagi apa? Ke usia apa? Ke kecil. Wallahu taala a'lam. Ya. Adapun orang tua yang dia masih ingat sholat, ya lanjut usia tapi masih apa? Ingat, meskipun dia misalnya terbaring sakit, inilah nanti berbeda lagi ya. Orang yang sakit nanti akan saya sampaikan. Ada juga jenis-jenisnya, ya, ada macam-macamnya. Ya, ini berkaitan dengan apa? Orang tua. Jika sudah usianya sudah sudah melampaui batas usia lanjut, ya, tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi dengan anak cucunya dah lupa, ya, buang air besar, buang air kecil pun di tempatnya. Jadi semuanya dilayani, dia tidak rambah ngapain-ngapain lagi. Ya, maka sudah apa? Kewajiban yang lain, berpuasa dan sebagainya sudah gugur. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Baik. Nah, sama hukumnya dengan orang yang sakit. Sama hukumnya dengan orang yang sakit. Orang yang sakit itu menurut macam-macam. Yang pertama, ya, orang sakit tapi sakitnya yasir, ringan. Sakit kepala, sakit gigi, demam, yasir, luka. Ya, sakit yang apa? Ringan. Sakit yang ringan. Maka masih wajib untuk berpuasa. Sakit yang ringan masih wajib untuk berpuasa. Bukan uzur. Paham ya? Yang pertama, jenis sakit yang pertama sakit ringan. Ya. Maka apa? Dia masih wajib untuk berpuasa. Kalau matang-matang ya, ketika tekan sakit termasuk uzur, ketika dijelaskan rinciannya, jenisnya, ya, sakit ngasih paning pala tuh, ya sudah puasa dah. Tidak demikian. Tidak demikian. Sakit-sakit yang ringan itu masih wajib untuk berpuasa. Paham ya? Jenis sakit yang kedua
adalah sakit yang memberatkan dirinya, sakit yang memberatkan dirinya, tetapi tidak sampai membahayakan. Jadi kalau dia berpuasa tidak sampai membahayakan dirinya. Sakit memberatkan dirinya, sakit memberatkan dirinya, sakit yang memberatkan dirinya, tetapi kalau dia berpuasa, tetap berpuasa, ya, akan apa? Membahayakan dirinya. Ya, tidak membahayakan dirinya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ya, tidak berpuasa lebih afdal. Meskipun dia berpuasa boleh. Sebab apa? Tadi sakitnya berat, tapi tidak sampai memudaratkan. Paham enggak? Ya, ada jenis sakit yang rasanya berat. Ya. Contohnya sakit apa? Pokoknya yang bagi dirasakan demam yang berat, panas, gigil sampainya mungkin ya. Atau sakit gigi. Sakit gigi itu udah melarat ke mana-mana, ke kepala, ke mana-mana. Ya. Dan dia harus minum obat misalnya kan. Kemudian dia minum obat, maka ya akan menderita, berat bagi dirinya. Paham enggak? Tetapi kalau dia terus meneruskan puasanya, tidak membahayakan dirinya, tidak sampai membuat dirinya meninggal, tidak sampai membuat sakitnya tambah parah atau ya sembuhnya makin lama. Jadi perlu saya sampaikan, kaidah dalam atau tolak ukur barometer sakit yang termasuk uzur dalam ibadah apapun adalah sakit yang pertama sifatnya, ya, adalah sakit yang bisa menambah sakit. Artinya kalau dia terus melanjutkan ibadah puasanya, maka sakitnya bertambah parah. Sifat yang kedua, ya, sakit yang termasuk uzur dalam ibadah apapun, bukan hanya sholat, adalah sakit yang bisa menunda kesembuhan. Jadi kalau misalnya vonis dokter, menurut dokter ini sembuh, penyakit ini sembuh dalam seminggu, tapi karena dia terus melakukan ibadah puasa, akhirnya di 2 minggu, 3 minggu atau sebulan, maka apa? Ini termasuk uzur, sakit yang termasuk uzur yang dia boleh untuk apa? Tidak berpuasa, ya, dan ibadah-ibadah lainnya yang ada yang bisa diganti. Tapi kalau sholat tidak, ya. Kalau yang bisa diganti, ibadah yang bisa diganti contohnya adalah puasa. Ini kita berbicara tentang apa? Puasa. Ya. Kemudian jenis sakit yang ketiga adalah sakit yang membahayakan. Sakit yang kalau orangnya tetap atau terus berpuasa bisa membahayakan. Maka dia wajib untuk apa? Berbuka. Dia harus tidak berpuasa. Paham ya? Dan dia harus apa? Mengganti di hari-hari yang lain. Mengganti hari-hari yang lain. Baik. Ini berkaitan dengan apa? Orang tua dan orang yang sakit. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, yang kurang jelas silakan langsung. Sudah jelas? Orang tua sudah jelas? Orang sakit sudah jelas? Tadi 4. Ada berapa tadi? 3 atau 4? Ada 4 jenis orang yang sakit. Yang pertama apa? Ringan. Maka dia masih wajib untuk berpuasa. Yang kedua, berat baginya. Tetapi kalau dia terus melanjutkan puasa, tidak berbahaya. Maka apa? Dia boleh berpuasa, dia boleh berbuka. Ya. Dia boleh berpuasa, dia boleh berbuka. Mana yang afdal? Berbuka. Mengapa? Karena dia telah diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasahu." Ya, Allah senang kalau apa? Ya, rukhsah, keringanan yang diberikan kepada hamba-hambanya diambil. Paham ya? Yang ketiga, sakit yang apa? Membahayakan.
si sakit. Penyakit yang membahayakan apa? Orang yang sakit. Maka dia harus berbuka